Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bapak di video kita selanjutnya tentang elektrolisis, bagian dari elektrokimia kemarin. Ini adalah lanjutannya. Kita akan membahas tentang bagaimana reaksi-reaksi elektrolisis di katoda dan di anoda. Nah, kita akan membahas nanti satu persatu tentang aturan-aturannya ya. Kemarin kita telah membahas tentang sedikit tentang reaksi dalam elektrolisis, di mana dalam elektrolisis terjadi yang namanya reaksi redoks, di mana di katoda mengalami reduksi dan di anoda mengalami oksidasi. Nah, jadi ada beberapa aturan sedikit supaya mana tahu kita tidak terlalu hafal tentang yang namanya energi potensial sel, maka ada beberapa aturan yang harus kita ketahui. Pertama, kita harus tahu dulu apakah yang kita pakai itu dalam elektrolisis adalah larutan atau leburan. Misalkan adalah namanya larutan NaCl, natrium klorida, dengan leburan NaCl. Apa beda larutan NaCl dengan leburan NaCl? Yang namanya larutan NaCl itu berarti tidak hanya ada ion Na dan Cl, tetapi di dalamnya juga ada air. Nah, sedangkan kalau dia leburan NaCl berarti dia hanya ada di dalam cairan itu ada ion Na positif dan Cl negatif, gitu dia. Nah, jadi bagaimana hubungannya itu? Ya, kalau ada dia yang namanya larutan berarti ada airnya. Berarti untuk yang tereduksi kita bandingkanlah energi potensial si air dengan si kationnya nanti yang akan menempel ke katoda, gitu dia. Siapa yang lebih mungkin untuk mengalami reaksi reduksi? Nah, jadi kita langsung mulaikan. Yang pertama itu yang paling atas. Kalau misalkan istilahnya kan kalau reaksi dalam di dalam yang namanya elektrolisis ini, maka kation cenderung nanti akan terikat ke katoda untuk mengalami reaksi reduksi, kan seperti itu ya, mendekat ke katoda. Nah, jadi siapa kationnya? Nah, yang bagian pertama, jikalau kation kita itu berasal dari larutan, di mana kation itu memiliki energi potensial reduksinya lebih kecil daripada energi potensial air. Maka di sini sudah pasti karena air energi potensialnya lebih besar, pasti yang menang untuk reduksi adalah si air pastinya. Siapa aja itu biasanya? Yaitu adalah logam golongan 1 seperti litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Golongan 2 seperti berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Aluminium juga termasuk di bawah dan juga ion Mn2 positif, ya. Nah, jadi kalau dia kationnya itu, maka dia pasti yang mengalami reduksi adalah air. Nah, reduksi air itu jika ada air menangkap elektron menghasilkan gelembung gas hidrogen nanti di katoda, dan nanti katoda bersifat basah, gitu dia. Nah, kemudian jika misalkan kation kita itu merupakan berasal dari larutan, di mana kationnya merupakan adalah logam yang energi potensial reduksinya lebih besar dari air, atau kecuali tadi logam golongan 1, golongan 2, aluminium ataupun Mn2 positif, maka nanti yang menang itu adalah si kationnya sendiri. Nah, kation itu misalnya kita lambangkan sebagai logam yang bermuatan positif, maka dia akan menangkap elektron sejumlah dengan muatannya. Jadi sama-sama M di sini ya. Dan dia akan mengendap ke katoda. Nah, jadi terjadi penambahan massa pada katoda, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kation kita merupakan asam? Gitu dia. Asam itu adalah H positif, yang pastinya asam itu memiliki energi potensial reduksinya lebih besar ya daripada air, maka H positifnya akan mengalami reduksi dengan reaksi seperti berikut. Nah, sedangkan kalau misalkan cairan kita itu merupakan lelehan atau leburan, berarti artinya dia tidak memiliki air di dalamnya, atau airnya ya kemungkinan airnya sudah tidak ada lagi, maka yang pasti yang akan mengalami reaksi reduksi karena tidak ada saingannya berarti langsung kationnya sendiri. Nah, bagaimana untuk anoda? Nah, untuk anodanya sendiri itu kita harus tengok dulu. Kalau tadi dia katoda, kita tengok dia larutan atau lelehan atau leburan, kan gitu.
Nah, untuk dianoda, kita perhatikan di situ adalah elektrodanya. Elektrodanya ini apakah dia inert atau tidak? Bagaimana dibilang elektroda inert? Elektroda inert itu merupakan elektroda yang pasif atau kurang lebih dia sukar bereaksi gitu dia. Jadi dia kemungkinan tidak akan teroksidasi. Nah, kenapa teroksidasi? Karena di anoda itu merupakan reaksi oksidasi. Nah, seperti itu. Nah, elektroda inert apa aja yang disebut sebagai elektroda inert? Yaitu adalah elektroda PT, AU dan C, platinum, aurum dan karbon. Nah, coba kira-kira jika misalkan elektrodanya inert, itu bagaimana reaksinya ya? Jika elektroda inert dan ternyata, nah kalau tadi di katoda dia itu yang mendekat dengan dia adalah kation, maka di anoda yang mendekat adalah anion. Karena apa? Karena anoda itu bermuatan positif sehingga anion yang bermuatan negatif akan berusaha mendekati anoda dan terjadi reaksi oksidasi seperti itu. Nah, tetapi karena anion yang merupakan sisa asam oksi, ya kan? Karena anionnya merupakan sisa asam oksi artinya anion-anion yang memiliki kandungan oksigen di dalamnya. Nah, maka nanti yang pasti terjadi reaksi oksidasi itu adalah si air. Gitu dia. Oksidasi air, dia akan menghasilkan gas oksigen dan larutan berubah menjadi lebih asam. Kan seperti itu. Nah, kemudian jika elektroda inertnya itu merupakan anion yang berasal bukan dari asam oksi, maka sudah pasti anionnya itulah yang mengalami reaksi oksidasi. Contohnya saya misalkan adalah anion halida. Halida sendiri merupakan anion-anion yang berasal dari golongan 7A seperti F-, Cl-, Br-, dan I-. Kita anggaplah itu semuanya kita simbolkan sebagai X-. Nah, maka dia 2X- akan teroksidasi menjadi X2 ditambah dengan 2 elektron. Nah, bagaimana kalau dia elektroda inert masih tetapi dengan anion basah? Kalau anion basah kan OH- ya gitu ya. Nah, OH- sendiri itu dia kan memiliki oksigen tetapi bukan airnya yang mengalami reaksi, langsung OH-nya. Gitu dia. Nah, jadi dia istilahnya jadi 4 OH- menghasilkan O2 ditambah dengan 2 H2O ditambah dengan 4 elektron. Nah, bagaimana kalau elektroda kita aktif atau kurang lebih dia elektroda yang tidak inert? Maka sudah pasti elektrodanya lah yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, perhatikan ya, eh, walaupun dia itu istilahnya elektroda aktif, yang pasti untuk di katoda, elektroda pada katoda atau lebih sering dengan disebut katoda itu tidak akan mungkin bereaksi ya. Tetapi di situ terjadi yang reaksi gitu. Yang bereaksi itu kemungkinan pasti besar adalah yang untuk anodanya gitu. Nah, jadi kalau anodanya mudah bereaksi, anodanya bereaksi, anionnya tidak. Nah, reaksinya sendiri sudah ada rumusnya seperti yang sudah Bapak buat di layar. Oke, kita lanjutkan. Misalkan adalah Bapak buat soal, tuliskanlah reaksi dari larutan CW4 dengan elektroda grafit. Nah, berarti dari soal ini kita bisa jawab ya kan bahwa katanya ada yang namanya larutan CuSO4. Katanya ada larutan. Berarti kalau dibilang larutan berarti dia mengandung yang namanya air yang pastinya ya. Nah, katanya dia mengandung CuSO4 dengan elektroda grafit. Apa itu grafit? Itu adalah elektroda inert. Itu nama lain dari karbon ya. Oke. Nah, berarti tidak bisa kita kerjakan ada yang namanya CuSO4. CuSO4 di dalam larutannya itu akan berubah menjadi yang namanya ion Cu2 positif ditambah dengan SO4 2 negatif. Nah, jadi siapa reaksinya di katoda? Coba kita cek reaksi katoda, ya kan? Untuk di katoda akan terjadi reaksi reduksi. Nah, pertanyaannya di sini kan ada air. Nah, coba kita perhatikan, ada air, ada CuSO4. CuSO4 kationnya Cu. Nah, ada air, ada Cu. Siapakah energi potensial lebih besar, air atau Cu? Dari deret volta, bisa kita ketahui bahwa Cu, energi potensial reduksinya itu lebih besar daripada H2O. Nah, H2O itu bernilai negatif, sedangkan Cu bernilai positif. Gitu dia kan? Maka sudah pasti, karena energi potensial reduksi Cu lebih besar,
Cu lah yang mengalami reduksi. Berarti kation Cu-nya, Cu 2 positif, maka dia tereduksi akan menangkap yang namanya 2 elektron. Maka Cu akan mengendap di katoda. Berarti di katoda terjadi penambahan massa di mana Cu sudah mengendap di sana. Oke, kita lanjutkan untuk reaksi anoda. Untuk reaksi anoda, katanya di sini dia inert. Kalau dibilang inert berarti dia merupakan elektroda pasif. Berarti kalau pasif dia kemungkinan tidak bereaksi. Berarti siapa yang bereaksi? Oh, ternyata anion kita merupakan berasal dari asam oksi. Nah, karena dia asam oksi, berarti yang bereaksi adalah air. Jadi di sini reaksinya adalah 2H2O akan menghasilkan O2 ditambahkan dengan 4H positif ditambahkan dengan 4 elektron. Nah, begitu dia. Kurang lebih ya. Nah, jadi karena di sini kita punya elektronnya berbeda dalam reaksi redoks, jumlah muatan elektron pada katoda dan anoda harus sama. Maka pada reaksi pertama harus kita kalikan 2. Gitu dia. Yang kedua kita kalikan 1. Maka hasil reaksinya menjadi Cu2 positif ditambah dengan 4 elektron menghasilkan 2Cu ya. Sedangkan untuk reaksi anoda dia tetap 2H2O menghasilkan O2 ditambah dengan 4H positif ditambahkan dengan 4 elektron. Nah, di sini dia sudah sama, maka tinggal kita eliminasikan, bisa eliminasi, elektron sudah bisa kita eliminasikan. Nah, hasilnya menjadi 2Cu2 positif ditambah dengan 2H2O menghasilkan 2Cu ditambah dengan O2 ditambah dengan 4H positif. Jika kita kembalikan ke reaksi awal, maka reaksinya menjadi 2CuSO4 ditambah dengan 2H2O menghasilkan 2Cu ditambah O2 ditambah dengan 2H2SO4. Nah, inilah reaksinya. Berarti kita bisa tahu bahwa larutan itu bersifat asam, ya kan? Dan penambahan massa pada katoda dan juga ada gelembung gas di anoda. Kurang lebih seperti itu ya untuk soal ini. Contoh kedua, tuliskanlah reaksi dari leburan MgCO3 dengan elektroda Cu. Nah, leburan menyatakan bahwa dia tidak ada air. Ya. Tidak ada air. Nah, elektroda Cu sendiri itu menyatakan bahwa dia adalah tidak inert. Karena dia tidak inert, berarti dia kemungkinan dia bereaksi. Oke, coba kita tuliskan soalnya. Nah, berarti di sini MgCO3 terionisasi di dalam campurannya menghasilkan Mg2 positif ditambah dengan CO3 2 negatif. Nah, untuk reaksi di katoda sendiri. Reaksi di katoda maka dia karena tidak ada air berarti tidak punya saingan. Maka yang terjadi reaksi reduksi adalah pasti si magnesiumnya sendiri. Mg2 positif ditambah dengan 2 elektron menghasilkan Mg. Ya. Nah, Mg-nya magnesiumnya mengendap ya di katoda. Nah, untuk anodanya sendiri maka di sini dia kita perhatikan elektrodanya. Nah, elektronnya kebetulan tidak inert, berarti elektrodanya bereaksi. Berarti di sini yang bereaksi adalah si elektrodanya sendiri. Berarti Cu teroksidasi menjadi Cu2 positif ditambah dengan 2 elektron. Nah, dari sini bisa kita langsung ambil reaksinya. Maka elektronnya sudah bisa mati karena sudah sama ya. Berarti reaksi akhirnya adalah Mg2 positif tambah dengan Cu
menghasilkan Mg ditambah dengan Cu2 positif. Nah, di sini bisa kita tahu bahwa terjadi yang namanya endapan katoda. Nah, dan terjadi menjadi yang namanya CuCO3. Nah, gitu dia ya. Oke. Nah, soal selanjutnya katanya di sini dia ada elektrolisis 10 liter larutan NaCl dengan elektroda karbon menghasilkan gas klorin ya sebanyak 4,48 liter pada keadaan standar atau STP, standar temperatur dan pressure. Berarti itu pada keadaan 0 derajat Celcius 1 atm. Ingat itu ya. Bila perubahan volume selama elektrolisis diabaikan, maka berapakah pH larutan? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa langsung mulai dari reaksi kita. Katanya dia adalah larutan, ya kan? Ada larutan berarti di sini menyatakan bahwa ada air ya. NaCl dengan elektroda karbon menyatakan ini bahwa dia adalah elektroda yang inert. Berarti dia sukar bereaksi. Nah, berarti langsung kita masukkan. Katanya ada yang namanya NaCl. Berarti kalau terionisasi dalam larutannya menghasilkan Na positif ditambah dengan Cl negatif. Seperti itu kan? Nah, jadi untuk reaksi pada katoda, nah di sini katanya dia memiliki air. Air dengan ion Na positif. Kira-kira siapa yang menang? Nah, kebetulan Na itu ada di golongan 2, berarti energi potensialnya reduksinya itu di bawah dari energi potensial reduksi dari air. Berarti yang cenderung mengalami reaksi reduksi adalah si air. Berarti dia air mengalami reaksi reduksi 2H2O ditambah dengan 2 elektron menghasilkan H2 ditambah dengan 2 OH negatif. Ya. Kemudian untuk reaksi di anoda, katanya dia ada elektroda karbon atau elektroda inert tidak bereaksi, berarti karbonnya tidak bereaksi. Siapa yang bereaksi? Tengok apakah di sisa asam oksi? Oh, dia bukan asam oksi, nggak ada oksinya di sini ya. Dia adalah anion halida, Cl negatif. Berarti langsunglah Cl negatifnya mengalami reaksi oksidasi. Berarti dia menjadi 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Nah, kalau sudah bisa kita habiskan yang bisa dihabiskan. Di sini bisa kita dapat bahwa elektronnya bisa kita eliminasi ya. Berarti jawabannya itu adalah 2H2O ditambah dengan 2 Cl- menghasilkan H2 ditambah dengan Cl2 ditambah dengan 2 OH-, ya kan? Nah, kebetulan di sini katanya gas yang dihasilkan adalah sebanyak 4,48 liter. Siapa gasnya itu yang dihasilkan? Katanya adalah gas klorin. Berarti gas klorin itu dalam keadaan STP itu katanya 4,48 liter. Nah, jadi berapa molnya itu kira-kira? Molnya itu adalah mol STP adalah volume 4,48 dibagi dengan 22,4. Nah, itu kira-kira berapa? 0,2 mol. Nah, itulah punya si Cl2. Berarti Cl2 kita sebanyak 0,2 mol. Nah, yang ditanya di soal adalah berapa pH larutan. Jadi dari soal kita ini kira-kira mana yang berkaitan dengan pH adalah si OH negatif ini, ya kan? Berarti kalau misalkan dia Cl2-nya adalah 0,2 mol, maka OH negatifnya berapa? Nah, berarti dia adalah koefisiennya bandingkan. Perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Berarti 2 banding 1 koefisien Cl2 ya, dikalikan dengan 0,2 mol. Berarti kita dapat OH-nya sebanyak 0,4 mol. Oke. Itulah mol untuk si OH-. Nah, untuk mencari pH maka kita harus mencari yang namanya konsentrasi dari OH negatif.
konsentrasi OH negatif itu merupakan sama dengan berapa molnya per berapa volume larutan. Kan? Maka molnya adalah 0,4 di mana volume larutan tadi yang awalnya adalah 10 liter. Nah, nanti itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, jadi kalau untuk mencari pH-nya berapa? Nah, untuk pH-nya kita cari dulu yang namanya pOH. pOH sama dengan minus logaritma dari 4 kali 10 pangkat minus 2. Itu sama dengan 2 dikurang log 4, ya kan? Nah, 2 kurang log 4 berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH. Nanti 14 dikurang 2 dikurang log 4 sama dengan 12 tambah log 4. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, demikian dulu untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Bapak harap semua sudah mengerti dari apa yang telah kita bahas tadi dari soal-soal kita semuanya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan ke forumnya masing-masing, baik itu melalui WA Group, ke nomor saya sendiri, atau ke grup dan studi masing-masing, atau juga di Google Classroom masing-masing. Harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian dulu hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi.